pada saat ini kita akan bercerita tentang kelinci lomba lari melawan kura-kura. Dahulu kala terdapat seekor kelinci dan seekor kura-kura. Nah, mereka tinggal di satu lingkungan yang sama sehingga mereka bertemu setiap hari. Kemudian karena kura-kura adalah kura-kura yang lambat, sementara kelinci ini adalah kelinci yang cepat. Kemudian sang kelinci ini berpikir, bagaimana kalau memang aku mengajak si kura-kura ini berlomba lari? Nah, pasti aku akan menang. Oke, kemudian dia datang ke kura-kura. Kura-kura, yuk kita lomba lari yuk. Kura-kura karena kura-kura adalah sosok yang bijak, dia sampaikan bahwasanya oke, ayo kita berlomba lari bersama-sama. Akhirnya tibalah satu waktu di mana sudah mereka tentukan. Seperti yang sudah diperkirakan oleh sang kelinci ini berlari begitu cepat meninggalkan kura-kura. Sementara kura-kura ini masih tertinggal di belakang dengan cara yang lambat dan ya seperti kura-kura yang teman-teman ketahui. Karena merasa begitu cepat dan merasa dia pasti akan memenangkan pertandingan ini, kemudian si sang kelinci ini mengambil bagian waktunya untuk istirahat. Tak tersadar, ternyata dia tertidur dalam proses ini. Ketika dia bangun, dia sudah menyadari dan dia begitu sedih melihat bahwasanya kura-kura telah jauh ada di depannya dan dia berusaha berlari begitu kencang untuk mendapatkan kura-kura tersebut. Namun sayangnya kura-kura tersebut terlebih dahulu mencapai garis finish. Mungkin ini satu kisah cerita yang pernah kita dengar dan mungkin kita tumbuh dari kecil sampai besar hanya dengan cerita ini. Dan kita mengetahui bahwasanya walaupun kita lambat, kita yang penting tenang, konsisten, dan kita akan memenangkan pertandingan daripada kita sombong. Dan karena kesombongan kita, akhirnya kita hilaf sehingga kita dapat jatuh dalam kekalahan. Kita ini ternyata tidak hanya berakhir di sini. Kemudian karena merasa bersalah, si sang kelinci mengajak kembali sang kura-kura untuk berlomba. Yuk kita berlomba lagi. Karena sang kelinci ini berpikir kesalahan yang tadi itu adalah dia begitu menganggap remeh si sang kura-kura sehingga dia tertidur. Kemudian dia berpikir untuk oke, saya harus ajak kura-kura ini bertanding kembali. Dan dia sudah menetapkan dalam dirinya, dalam hatinya komitmen bahwasanya dia akan berlari sekencang-kencangnya dari awal hingga akhir pertandingan. Sang kura-kura dengan bijaksana menyatakan, oke, kita bertanding kembali. Kemudian hari pertandingan itu datang kembali. Di saat ini, kelinci berlari begitu kencang sekuat tenaganya, mendahului kura-kura dan memenangkan pertandingan. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Kita dapat pelajari bahwasanya apabila kita cepat, kita konsisten, kita pasti akan mengalahkan lawan kita yang lambat dan woles seperti kura-kura. Nah, situasi berbalik saat ini. Saat ini kura-kura yang berpikir, wah ini tidak bisa dibiarkan. Kenapa? Karena kelinci memenangkan pertandingan yang sebelumnya dimenangkan oleh sang kura-kura. Kemudian sang kura-kura kembali mendatangi kelinci dan berpikir untuk menantang kelinci berlomba lari tapi dengan rute yang berbeda yang sudah ditentukan oleh sang kura-kura. Oke, sang kelinci juga dengan fair dia menyatakan oke, kalau seperti itu kita akan berlomba, kita akan mengadakan perlombaan lagi. Kemudian di satu hari yang sudah ditentukan, mereka kembali berlomba. Sang kelinci berlari begitu cepat, seperti komitmen dia akan terus berlari secara cepat. Namun kemudian dia menemui satu tepi sungai yang membuat dia berpikir apa yang harus dilakukannya. Sembari dia berpikir, sang kura-kura tersebut jalan dengan pelan-pelan, tiba di tempat yang sama di tepi sungai, berenang melintasi sungai tersebut, dan kemudian melanjutkan pertandingan dan memenangkan pertandingan. Dalam hal ini, kita harus mengetahui kelebihan kita. Kura-kura mengetahui kelebihannya, kemudian dia mengubah situasi pertandingan sesuai dengan kelebihan kura-kura. Dan akhirnya mereka menjadi teman.
mereka menjadi teman yang baik. Si sang kelinci dan sang kura-kura ini menjadi teman yang baik. Dalam pertemanan mereka kemudian mulai melakukan segala hal bersama-sama. Dan kemudian sang kelinci ini berpikir, apabila mereka melakukan segala sesuatunya bersama-sama, nampaknya hasilnya lebih maksimal. Kemudian mereka berbicara, ngobrol-ngobrol, gimana nih kura-kura, kita adakan lagi satu perlombaan lagi, gimana kita lari tapi kita bersama-sama. Maksudnya seperti apa kelinci? Kata sang kura-kura. Nah kemudian sang kelinci sampaikan, nanti ketika berlari di lintasan yang kering, nanti aku akan menggendongmu. Dan ketika nanti berlari dalam lintasan yang basah atau menyeberangi sungai, nah nanti kamu yang menggendong aku. Dan tibalah hari di mana mereka sudah memastikan bahwasanya mereka akan bekerja sama. Ya, di awal sang kelinci menggendong sang kura berlari hingga tepi sungai, dan kemudian dari tepi sungai tersebut sang kura-kura mengangkat sang kelinci dan mereka memenangkan pertandingan. Apa moral yang kita dapatkan dari cerita ini adalah ketika kita berhenti berkompetisi melawan saingan atau kompetitor kita dan membentuk suatu hubungan yang saling membantu, kita akan dapat menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan lebih cepat dan lebih baik. Ini merupakan suatu kisah antara kelinci dan kura-kura yang mungkin banyak belum pernah kita dengar sampai akhir. Apa yang kita bisa pelajari banyak sekali. Yang pertama, walaupun kita lambat, kita tenang, yang penting kita konsisten, pasti kita mencapai tujuan. Yang kedua, kalau memang kita orang yang cepat dan kita konsisten dalam kecepatan tersebut, tidak menganggap remeh orang yang ada di sekitar kita, tidak menganggap remeh suatu situasi, kita juga dapat memenangkan pertandingan melawan si lambat dan tenang atau Wallace itu. Yang ketiga adalah kita harus mengetahui apa kelebihan kita. Setelah kita mengetahui apa kelebihan kita, baru kita dapat menentukan di mana tempat kita bertanding atau di mana tempat kita hidup. Sesuai dengan kelebihan kita tersebut, kita pakaikan kelebihan itu untuk dapat menjadi seorang pemenang. Yang terakhir, dan ini yang paling penting, ketika kita melakukan segala sesuatu itu saling mendukung, saling support, tidak ada persaingan yang tidak sehat. Si kelinci menggendong kura-kura, kura-kura menggendong kelinci sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka, kelebihan mereka. Kita akan dapat menghasilkan suatu pekerjaan lebih cepat, dan tentunya kita akan membangun suatu hubungan yang lebih baik dengan lingkungan kita. Lebih lanjutnya nanti kita akan bahas dalam YouTube Zimi Sembiring. Terima kasih buat teman-teman. Bye-bye.